Selamat pagi bagi saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam, Resort Batam. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, seperti biasa, kita hendak mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberi kami kesempatan pada saat ini untuk menikmati keindahan daripada perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami hendak melakukan aktivitas kami ingin menyerahkan diri kami kepadamu melalui mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, Kaulah yang senantiasa mengajari kami agar kami dapat mengerti firman yang akan kami dengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tersurat di Mazmur pasalnya yang ke-62 ayatnya yang ke-9. Mazmur 62 ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita mendengarkannya di dalam hati kita masing-masing. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mencurahkan hati adalah hal yang sangat penting yang kita perlukan. Karena apa? Karena kita pribadi lepas pribadi
pastinya memiliki setiap pergumulan hidup. Pastinya kita membutuhkan seseorang untuk mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Oleh karena itu, jalan satu-satunya agar kita semakin percaya diri atau agar kita beban yang kita tanggung dapat semakin berkurang, kita perlu yang namanya mencurahkan hati, atau dalam bahasa sehari-hari yang kita sering sebut yaitu curhat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, curhat dapat meringankan beban yang kita tanggung, dapat mengurangi walaupun sedikit beban yang kita tanggung. Tetapi yang menjadi persoalan kita pada saat ini, kepada siapa kita dapat mencurahkan hati kita, dapat bercerita atau curhat kepada siapa untuk meringankan, untuk mengurangi beban kita. Pada saat ini kita bisa banyak melihat realitanya orang-orang sekarang mencurahkan hatinya itu kepada orang yang kurang tepat. Banyak sekarang orang mencurahkan atau curhat kepada media sosial, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Membuat status demi status sebagai ungkapan atau curhatan kita. Hal inilah yang sebenarnya yang harus kita pahami. Bahwa ketika kita curhat ke Facebook atau ke media sosial lainnya, apakah memang benar-benar kita mendapatkan kelegaan? Apakah kita benar-benar mengurangi beban kita? Apakah orang-orang yang bermain media sosial, yang melihat, mendengar curhatan hati kita melalui status-status yang kita buat, dapat berpengaruh positif di dalam kehidupan kita? Tapi kita lihat realitanya bahwa orang-orang yang mencurahkan hatinya ke media sosial banyak menghasilkan balasan-balasan yang negatif. Banyak yang memberikan balasan-balasan yang tidak sama sekali mendukung perkembangan perbaikan mental kita, hati kita kepada jalan yang positif. Bahkan ketika kita mencurahkan hati kita, kita sering dibuat tambah emosional. Karena apa? Karena orang-orang yang membalas curhatan hati kita di media sosial menganggap bahwa kita itu perlu dibela, menganggap bahwa kita itu harus diperjuangkan dan harus membalaskan apa yang membuat hati kita terluka, apa yang membuat kita menjadi terbebani, sehingga tidak ada jalan yang bisa membuat kita lebih baik lagi, lebih tenang lagi. Oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini menjelaskan kepada kita tempat untuk mencurahkan hati yang paling tepat. Seseorang untuk mendengarkan curhatan kita yang paling tepat itu adalah Tuhan. Memang ketika kita mengatakan mencurahkan hati kepada Tuhan, kedengarannya sangat religius. Tetapi hal ini dapat membuat kita melangkah atau bertindak menjadi pribadi yang berbeda dengan orang lain. Dan harus kita camkan, harus kita ingat, mencurahkan hati atau curhat kepada Tuhan itu dapat menghasilkan manfaat yang paling baik di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita akan mendapat jawaban yang religius. Kita akan mendapat jawaban yang ilahi, yang dapat merubah, menenangkan hati dan pikiran kita. Sehingga beban kita pun bukan hanya kita yang menanggung, tetapi Dia, sang pendengar curhatan, sang pendengar hati kita itu, Tuhan itu dapat memberikan kita jalan-jalan yang terbaik, bukan
menjadikan kita menjadi manusia yang menganggap bahwa curhatan hati kita, bahwa beban kita itu harus kita balaskan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, curhatkanlah, ceritakanlah setiap beban yang engkau tanggung di dalam kehidupanmu pada saat ini hanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan kita dan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ke depannya. Oleh karena itu, Dialah satu-satunya, Tuhanlah satu-satunya pendengar yang baik, pemberi jawaban yang baik, pemberi jalan yang baik di dalam setiap pergumulan hidup kita. Curahkanlah, ceritakanlah setiap pergumulanmu, setiap beban beratmu kepada Tuhan, agar setiap kehidupan kita dapat berjalan dengan baik. Ketika kita mencurahkan hati kita kepada Tuhan, ketika kita curhat kepada Tuhan, di situ juga sudah terjalin hubungan yang semakin harmonis kepada Tuhan kita sendiri, Sang Pencipta, Sang Penolong, Sang Pengasih. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih mengingatkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya tempat kami untuk mencurahkan setiap pergumulan di dalam kehidupan kami. Engkaulah tempat untuk kami berbagi. Engkaulah satu-satunya jawaban dari setiap perjalanan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami meminta kepadamu agar Engkau senantiasa membimbing kami di dalam menjalani setiap pergumulan kehidupan kami. Melalui firman-Mu ini Tuhan, kami yakin, kami pasrahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami. Oleh karena itu, Engkaulah yang senantiasa menemani kami untuk menjalani aktivitas kami agar berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Setiap perjalanan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga kita dapat menjalaninya dengan baik. Sampai bertemu lagi dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam. Shalom.